Sebelum kita memulai memuji dan menyembah Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Kita datang sama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur sepanjang minggu sudah berlalu. Kami tahu penyertaan Tuhan sempurna dan ajaib dalam hidup kami. Kami memulai ibadah kami pada hari ini, pada saat ini. Roh Kudus ambil alih setiap hati yang rindu yang datang mau menyembah Engkau Tuhan. Kau pulihkan, Engkau penuhi dengan sukacitamu dan damai sejahtera kami terima di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut Roh Kudus di tempat ini bekerja lebih dahsyat lagi. Dan kami sambut untuk memuji memuliakan nama-Mu. Umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bersama bertepuk tangan. Sukacita Tuhan sebab perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Let's go. Sambil bertepuk tangan bersama buat Tuhan Yesus, amin. Yang merasakan sukacita karena Tuhan Yesus boleh lambaikan tangan. Haleluya. Engkau sumber sukacita kami Tuhan. Sama nyatakan dengan imanmu. Syukurku
tunaikan bagimu. Amin. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu. Yes, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Ini iman kami Tuhan Yesus di hadapan. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus, Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya, amin. Yang bersukacita sama-sama kita nyatakan pujian syukurku tunaikan bagimu. Amin. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, dan kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Tinggalkan masa lalu, bersama nyatakan bersama. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku. Amin. Di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus, Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Sambil bertepuk tangan umat Tuhan, menari bagi Tuhan. Sebab sukacita kami penuh di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kami gak takut, kami gak gentar, karena kekuatan itu datangnya daripada Yesus, sumber sukacita. Yang percaya sorakan haleluya. Hey. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka. Ambil bertepuk tangan di atas kepala umat Tuhan, come on. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Oh, menari bagimu. Amin. Engkau sukacita kami Tuhan. Yes, mulialah nama-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus, Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku, mulia. Namanya siapa? Yesusku. Oh, sukacitaku.
sukacitaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lain di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, tak pernah lain di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara kami. Kasih dan setiamu Tuhan, Tak pernah lain di hidupku. Nyanyikan lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Tuhan takkan habis di hidupku. Amin. Dari cakrawala, tak
bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Musim boleh berganti, musim boleh berlalu, namun kasih setiamu tak pernah berakhir dalam hidup setiap umat. Terima kasih Tuhan, Kau yang kami sembah Tuhan, Kau yang kami sembah. Oh haleluya Tuhan. Oh, mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Mari naikkan terima kasih untuk hari ini. Haleluya. Kau yang kami sembah, Kau yang kami sembah. Hanya namamu saja yang layak disembah, hanya namamu saja yang layak dimuliakan, ditinggikan selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Tiada yang seperti Kau, tiada yang seperti hanya kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari kasih setiamu lebih luas dari samudra, kasih setiamu lebih tinggi dari langit. Kami bersyukur Tuhan. Kau baik, Kau baik, Kau baik. Terima kasih Yesus. Ini syukur kami, ini nyanyian kami Tuhan, yang kami bawa di hadirat-Mu. Haleluya Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang kami muliakan. Tiada yang lain selain Engkau. Kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus. Kemuliaan hanya bagi-Mu, sebab Kau yang layak Tuhan, sebab Kau yang layak Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Musim boleh berganti, musim boleh berlalu Tuhan, namun hari ini Tuhan kami mau katakan bahwa kebaikan Tuhan, kasih Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kami, selalu baru setiap hari Tuhan. Semua kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan Yesus. Amin. Thank you Lord. Yes Lord. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised.
sama-sama kita pujian dia. We give you all, we give you all. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi.
Kami ada di sini dengan satu tujuan menyembah-Mu. Tidak ada yang dapat kami berikan kepada Engkau Tuhan Yesus. Selain ucapan syukur kami, selain penyembahan kami, pujian kami, nyanyian kami yang kami bawa pada hari ini. Terimalah Tuhan korban syukur kami. We give you all the glory. Kau yang layak menerima semua itu Tuhan. Yes Lord. Tak ada yang dapat kami berikan kepadamu Yesus. Yes Lord. Mari terus nikmati kebaikan Tuhan. Haleluya. Oh, yes Lord. Amin, amin, amin. Dengan apa kan ku balas? Sambil kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari ingat kebaikan Tuhan. Di minggu kedua ini bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Di segenap hati kami, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah kami balas? Ini pujian kami Tuhan, ini nyanyian kami. Oh, segenap hati kami Tuhan, ikut menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apakah, haleluya Tuhan, segala kebaikan-Mu yang segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apakah ku memahami segala kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah, segala kebaikan-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari jemaat kita tunduk kepala, kita berdoa. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari-hari yang Kau beri adalah indah bagi kami. Kami datang pagi ini untuk memenuhi panggilan ibadah dari Tuhan.
Setiap kali kami berdiri di bait-Mu yang suci, iman kami mengikrarkan bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Kami membutuhkan firman supaya hidup kami kuat. Kami butuh firman supaya kami cakap melakukan segala perkara. Beri kami hati seorang murid Tuhan, waktu firman diberitakan, kami mengerti, kami menjalaninya, dan beri kami kemampuan. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Ini tahun ini, this is the first time. Karena tahun lalu kalau tidak salah bulan November, kalau tidak salah ya. Dan ini bulan ini yang pertama. Ada 2 kali kalau tidak salah saudaraku. Baik, saudara-saudara sekalian, kalau di gereja saudara itu temanya upgrade gitu ya. Jadi ya upgrade rohani. Dan untuk bisa suatu rohani yang upgrade menuju suatu kedewasaan rohani harus ada kasus begitu. Sehingga kita bisa praktek. Nah, kasusnya saya buat menjadi subtema. Subtemanya adalah mengasihi walau terluka. Nah, ini benar-benar upgrade nih. Mengasihi walau terluka. Firman Tuhan dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, sabar dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, sabar dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawan itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Amin. Mengasihi walau terluka. Suatu tema yang kontekstual saudaraku di tengah zaman kita sekarang ini. Suatu khotbah yang akan membuat kita inner healing, ya, pemulihan dari dalam diri kita. Ketika kita bicara mengasihi walau terluka, tema itu pendek sih kata-katanya, tapi mengandung 2 hal yang sifatnya kontradiktif saudaraku. Satu mengasihi, satu terluka dan harus gabung jadi satu. Bagaimana bisa? Nah, ketika kita bicara baik mengasihi saudaraku, pasti kita tidak bicara mengenai kasih manusia. Nggak mungkin. Alkitab bercerita ada berapa jenis kasih. Satu disebut kasih ilahi, agape. Yang kedua disebut storge, ya, itu kasih keluarga. Yang ketiga disebut philea, itu kasih persahabatan. Yang keempat itu eros, itu kasih hubungan
romantisme saudaraku begitu. Dan ketika kita bicara mengasihi walau terluka, kita pasti pakai agape. Pasti pakai agape. Nah, sementara yang terluka itu manusia. Wah, ini unik. Jadi khotbah ini baru bagus, baru berhasil menjadi berkat bagi kita ketika dua hal itu, agape itu dengan human itu bergabung menjadi satu, baru kita bisa jadi berkat, saudaraku. Maka ketika bicara agape, kita bicara Tuhan. Kita bicara teologi. Teologi, theos dan logos itu ilmu ketuhanan, saudaraku. Kalau kita bicara terluka itu kita bicara main humanity. Kita bicara main manusia, itu psikologi, saudara. Jadi kita teologi dan psikologi integrate menjadi satu, tema ini menjadi real dalam hidup kita. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat pelan-pelan, saudaraku. Mengasihi walau terluka. Kasihnya agape, yang terlukanya kita, apa bisa kita praktek ya? Untuk khotbah ini jalannya lebih lancar, saya buat 3 pertanyaan supaya saudara bisa pelan-pelan apply. Pertanyaan pertama, saudaraku, sampai hari ini kita hidup, berapa banyak orang yang melukai hatimu? Hidup di zaman ini, apalagi kota besar, metropolitan ya, kota-kota seperti ini saudaraku ya. Kompleksitas ya saudaraku. Dalam faktor sosial, budaya, ekonomi, politik saudaraku. Ya, itu possibility untuk saling menggesek itu besar sekali. Untuk saling melukai itu luar biasa. Ya. Sangat besar. Maka pertanyaan muncul, sampai hari ini berapa orang yang melukai kamu? Menghina, mengejek, mempermalukan, mencuri, menipu kamu, mengkhianati kesetiaanmu, ya, gitu. Mempermalukan kamu di depan umum, saudaraku, tidak menghargai kamu, begitu. Gitu. Berapa banyak orang seperti itu? Kalau dia ada 10 orang, di antara 10 itu pasti ada 2-3 orang yang sangat melukai hati. Ya. Itu akan dibawa sampai mati itu biasanya saudaraku. Begitu. Sakit sekali Pak Pendeta. Ya. Pertanyaan kedua. Siapa-siapa mereka? Nah, itu dia. Siapa-siapa mereka? Itu bisa saja orang-orang menjadi ring satu kita. Begitu. Suami saya itu Pak. Dia hianati saya itu Pak. Siapa mereka? Istri saya itu Pak. Coba dalam hati sebut aja namanya. Jangan dibunyiin, mana tahu dia ada di samping saudaraku. Itu suami itu monyet satu itu Pak. Jangan ribut lagi nanti. Siapa mereka? Mertua. Kakak ipar. Oh luar biasa men. Ayo. Itu baru lingkaran ini loh saudaraku. Paman. Kakak saya Pak. Dia kaya Pak. Tapi lihat saya menghina sekali. Saya ke rumahnya dia gak mau keluar. Dia pikir saya mau pinjam duit Pak. Pada dulu sama-sama saudara sekandung. Hidup sama-sama sekarang udah kaya. Lihat aku kayak orang hina sekali. Pada itu kan kakak kandungku. Saya juga gak minta kok Pak. Yuk terluka sekali. Yeah. Siapa-siapa mereka? Teman sekantor? Luar biasa. Kompetitor bisnis? Iya. Tetangga, sangat mungkin. Saya punya jemaat tetangganya, dia benci banget sama tetangganya. Karena tetangganya punya anjing, tiap hari beol di depan rumah dia. Ini dia yang suruh nih, kurang ajar nih, kapan dia mati nih tetangga ini saudaraku. Benci sekali dia. Siapa mereka? Pendetamu sangat bisa. Istri pendeta juga bisa. Sesama pelayan, iya. Begitu loh hidup ini. Jangan pikir pendeta gak punya. Pendeta is a human. Sama kita ini. Yuk ambil kantong kolek. Masih ada kantong kolek nggak di sini. Ambil kantong kolek pelayanan bagian situ. Lihat musuhmu di situ. Yuk pindah ke sana saudaraku. Jangan itu di sana Jan. Aku di sini aja. Alasanmu 1000 macam saudaraku. Karena yuk gak suka. Life is like that. Yuk benci banget karena itu mantan pacarmu. 3 tahun kami pacaran Pak. Sudah goalnya untuk marriage pernikahan Pak. Ya, saya tidak buat salah apa-apa. Dia putuskan begitu saja. Sakitnya minta ampun. Ya,
benci luar biasa. Ya. Uang saya diciak Pak, ditipu Pak. Saya khotbah tahun lalu gue masih ingat tuh tentang kambing dan domba. Iya, saya ingat itu. Ya. Sama-sama doa, sama di gereja, saudara seiman Pak. Ya. Dikit-dikit ngomongnya bagus, puji Tuhan, haleluya. Baik orangnya, ikut dagang sama dia, diciak uangnya. Tapi ngomongnya rohani sekali Pak. Saya gak sangka loh Pak Pendeta. Saya juga jawab, aku pun tidak sangka. Kan manusia jahat dia bisa pura-pura baik, kan begitu. You see life, siapa mereka itu? Sangat banyak. Beda ras, beda agama, beda tatapan mata, iya. Beda ekonomi, iya. Sosial, politik, ekonomi, budaya, semuanya masuk saudaraku. Gesekan itu sangat besar, sangat possible. Semua usia loh, semua usia loh. Ada jemaat WhatsApp saya, telepon bahkan. Itu anak gadis saya Pak Antoni. Dia benci banget sama saya. Asal saya ada di rumah, dia gak keluar dari kamar. Semua makanan apa-apa dia bawa ke kamar gitu. Kalau saya pergi baru keluar dia. Mungkin dalam hidup dia ada bagian yang gak bagus, saya ngomongnya terlalu keras. Dia benci sekali sama saya Pak. Sampai hari ini, you see that is life. Siapa-siapa mereka? You and me ada. Saul dengan Daud kayak apa? Dia lebih terkenal dari gua ya. Gua bunuh lu. Gua bunuh lu. Pertanyaan ketiga. Kamu bisa mengasihi mereka? Masuk tema ini. Oh sangat variatif jawabannya. Gak mungkin Pak Pendeta. Ya, aku mau dia merasakan apa yang saya rasa. Sangat manusiawi jawabannya. Aku mau gigi ganti gigi, mata ganti mata. Aku mau dia rasa seperti yang aku rasa. Tahu nggak Pak Pendeta? Sakitnya kayak apa? Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, jangankan mengasihi, mengampuni aja saya nggak mau Pak. Begitu. Orang itu benar-benar sangat menyakiti saya. Begitu. Mengampuni saya nggak mau. Apalagi bicara mengasihi. Jawaban ketiga, I have tried. Saya sudah coba Pak Pendeta. Saya mencoba untuk mengampuni dan mengasihi dia. Dia buat lagi Pak. Oh itu dia. Tambah benci saya Pak. Itu begitu loh. Dan itu real dalam hidup kita. Iya kan? So how? Bagaimana? Nah, pelan-pelan kita satu step masuk lagi saudara sekalian. Kadang kita belajar firman Tuhan itu saudaraku ya. Waktu kita mau belajar praktek, ya, supaya rohani kita bertumbuh dengan baik. Ada pemulihan dari dalam lah. Orang-orang yang seperti itu di lingkaran hidup kita seperti jeratan setan. Membuat kita gak satu tumbuh rohaninya, saudaraku. Jadi saya harus bagaimana Pak Pendeta? 2 poin sederhana sih. Menjadi pendengar firman dan pelaku firman. Pendengar firman dulu. Apa itu? Saudara harus tahu Alkitab. Harus tahu tokoh-tokoh di Alkitab. Ya, harus tahu tentang Yesus, semua realita kehidupan yang mereka alami. Sebagai contoh, maka kita menjadi pendengar, pembaca firman. Yang paling pas kita adalah bicara mengenai Tuhan Yesus. Kita baru lewati Jumat Agung, diperlakukan tidak fair, diejek, dihina, disiksa, dijual, disangkal muridnya, ditinggalkan murid-muridnya, disesah sampai sangat terluka sekali. Dan di atas kayu salib Tuhan bisa ngomong, Father, forgive them. Begitu. Di atas kayu salib pengampunan bisa jalan dan kasih itu muncul, saudaraku. Itu baru menjadi pendengar firman. Kita harus bisa. Harus tahu. Harus knowing God-nya harus bagus. Pengenalan akan Tuhan harus bagus. Oh Tuhan begini, 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 begini ya. Ada kehidupan yang seperti ini ya. Baru kita masuk poin kedua. Menjadi pelaku firman. Nah ini kita sering gagal. Aku ingin loh seperti Tuhan Yesus. Mengampuni dan mengasihi. Tapi apa itu Pak Pendeta? Kita ingin seperti Tuhan, tapi kita bukan Tuhan. That is the problem. Kita ingin seperti Tuhan, tapi kita bukan Tuhan. Kita bukan Tuhan. Tuhan suci, mulia, agung, saudaraku. Kita manusia berdosa dari darah daging, beda kualitas. Ingin seperti Tuhan, tapi kita bukan Tuhan. Ini masalahnya.
Ini crucial poinnya di tema ini saudaraku. Kita ingin seperti Tuhan, tapi kita bukan Tuhan. Kita dengan Tuhan beda kualitas. Tuhan adalah kasih, benar. Tuhan tidak berdosa, iya. Tuhan adalah pencipta, benar. Kita ciptaan, kita orang berdosa, kita darah daging, begitu. Ego kita tinggi, itu dia. Beda kelas. Ingin seperti Tuhan, tapi bukan Tuhan. Maka sering sekali kita gagal. Yang muncul apa? Gua mau balas, Pak. Yang muncul apa? Biar dia rasa apa. Kan begitu. Jadi bagaimana kalau demikian? What shall we do? Dalam kehidupan yang seperti ini. Kita terjerat bagian itu loh saudaraku. Bagaimana cara lepasinya? Karena kita dengan Tuhan Yesus beda kualitas saudaraku. Tuhan itu tidak butuh proses. Setelah terjadi atas kayu salib, Father forgive them. Tapi kita enggak. Kita bukan itu. Jadi tema mengasihi walau terluka, di balik tema itu ada satu kalimat yang tersembunyi. Apa itu saudaraku? Tuhan tidak butuh proses, kita butuh proses. Kalau nggak bisa jalan, tidak mungkin. Kita butuh proses. Prosesnya apa Pak Pendeta? Yang kita baca ayat tadi, kita butuh proses forgiveness. Kok nggak mungkin, saudaraku? Hati-hati, tentang proses itu kita tinggalkan sebentar. Kita mau bahas sedikit lagi. Dalam kenyataan yang kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita hadapi problem seperti ini, saudaraku, kita cari pendeta, harus. Kita ke gereja, iya. Kita kasih tahu teman-teman seiman satu grup dengan kita, oke. Kita baca firman Tuhan, oke. Tetapi ketika rohani itu tidak upgrade, hanya rohani biasa-biasa saja, kita bisa jatuh dalam kesalahan yang fatal. Gitu loh. Termasuk gereja pun mengajar kadang-kadang bisa tanda kutip keliru. Gitu. Alkitab dimengerti secara hurufiah saja, jadi bahaya. Oh kamu dilukai ya, kamu dihina diejek ya, kamu dikhianati oleh suamimu ya. Iya Pak Pendeta, sakit sekali Pak Pendeta. Tuhan mengatakan kau harus melepaskan pengampunan. Kau harus melepaskan berkat. Kau harus mengasihi. Ya karena apa itu kata firman. Letterlakan itu. Amin Pak Pendeta. Didoain. Pulanglah itu ibu. Malam-malam jam 12 terbangun. Ingat suaminya. Nangislah dia. Gak sangka lo. Hubungan suami istri sekian lama. Ternyata dia sudah punya pasangan lain. Sudah 5 tahun. Dia khianati aku seperti itu. Sakit sekali. Air matanya banyak. Berlutut di kamar. Sakit sekali. Tapi dia ingat baca ayat. Ingat Papa tadi ngomong. Harus melepaskan pengampunan. Harus melepaskan berkat. Suaminya sudah pindah ke Jakarta Barat. Di kamar diangkat tangan. Tuhan sakit sih. Tapi aku melepaskan berkat. Berkatilah dia Tuhan. Amin. Betul itu? Mau kita uji. Besok pagi, kamu dengar berita, suamimu itu diserempet motor. Hatimu apa kata hatimu? Syukur lo. Kok cuma diserempet motor, disambar petir kek? Berarti apa kata hati dengan yang semalam angkat tangan, itu dua hal itu ada salah satu yang harus salah. Yang kita makan tidak najis, yang keluar dari hati manusia itu luar biasa bahayanya. Gitu. Kalau yang tadi pagi itu benar, ekspresi jiwa karena kemarahan, kebencian, syukur lu, disambar petir kayak jahatnya itu orang. Berarti yang kemarin itu salah. Palsu, bohong, pembiusan rohani. Tuhan, Father forgive them, blessing keluar. Dalam diri Tuhan tidak ada anger. Tidak ada kemarahan, tidak ada kutuk saudaraku, berkat benar keluar. Tapi kita dalam kondisi yang marah sekali, disakiti, ya dendam sekali, you angkat tangan. Pertanyaannya, berkat apa yang keluar? Berkat apa? Akan lebih rohani kalau kita doanya begini loh. Tuhan sakit sekali, aku belum bisa. Itu lebih rohani, lebih jujur. Gak usah angkat tangan, gak usah angkat kaki. Gak usah, gak penting itu. Karena tidak bisa peran itu saudaraku. Hanya menjadi suatu pembohongan diri. Jadi kita gagal bisa jatuh ke sini saudaraku. Dan kita pikir kita rohani.
bahayanya hidup ini. Ini tangan pendeta ini bukan tangan sakti, bos. Suami istri ribut, datang didoain. Amin, ya, didoain, mujizat terjadi, pulang udah baik. Siapa bilang? Dalamnya belum selesai, benang kusutnya belum diselesaikan. Pernak-perniknya belum ada konseling yang untuk baik, untuk meredakan itu belum. Hanya tempel tangan pulang, udah selesai. Siapa bilang? Waktu pulang itu, pendeta pesan suaminya. Nanti sampai kantor, mulai dari awal lagi lah. Telepon dia lah, just say hello. Mulai iya Pak Pendeta ya. Pulanglah itu suami, pulanglah itu istri, masuk sampai di rumah. Suami di kantor, itu sampai di rumah, lihat berapa hal, peristiwa yang terjadi masih ada bekasnya, marah lagi. Suami telepon, kering masuk ke HP, dia lihat, suami ngapain dia telepon? Udah panas hati, angkat telepon. Ngapain lu telepon gua monyet? Nah dia monyet, men. Istri babi lagi. Monyet, babi, anjing keluar semua binatang. Ribut lagi, emang pendeta tangan sakti, belum selesai dalamnya bos. Dia masih sakit men. Hati-hati hidup ini. Inner cycle di dalamnya itu benang kusut itu belum selesai. Kenapa yuk? Belum dikejar detailnya. Kenapa yuk benci dia? Kenapa? Semua harus fair terbuka. Baru bisa diurut. Bukannya amin. Nah ada yang begitu. Life is not like that, saudaraku. Yang begini langsung jadi itu pengusahaan setan. Itu jadi. Tapi kok bagian ini yang sakit ini, it takes time man. Ya kalau apa itu exorcism, kerasukan, sini gua doain. Dalam nama Yesus itu langsung selesai, saudaraku. Tapi kalau yang ini, it take time. We need process, gitu loh. Jangan main gampang aja Pak Pendeta, amin pulang selesai. Siapa bilang? Balik lagi besok. Balik lagi. Jadi saudaraku, kita sering gagal di situ. So how? Bagaimana caranya ya Pak? Kita, saudara perhatikan. Agape itu bukan kita punya. Itu Tuhan punya masalahnya. Kita hanya punya storge, philia, eros. Kita hanya punya kasih persahabatan, kasih keluarga, dan kasih romantisme. Kita hanya punya itu. Agape Tuhan punya masalahnya. Jadi, untuk bisa praktik itu kita perlu agape. Ya. Waktu kita percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus ada dalam diri kita. Nah, hasil dari Roh Kudus itu satu buah roh adalah. Satu buah itu ya, singular ya. Bukan buah-buah. Buah-buah itu lain pembahasan yang berbeda. Buah roh adalah Galatia 5:22. Buah roh adalah 9 poin. Saya sudah pernah khotbah di sini loh. Pakai istilah satu buah 9 rasa. Saudara gampang tuh. Ya. Buah roh adalah satu kasih, itu agape. Kasih, damai, sejahtera, 1 sampai yang ke-9 penguasaan diri. Gitu. Itu agape. Jadi waktu kita percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Agape sudah ada. Masalahnya adalah agape itu tumbuh enggak? Agape tidak tumbuh. Terhimpit oleh ego kita. Yang tadi, gua mau dia rasa. Enak aja. Sakit gua apa? Ego kita. Kedaraan kita terhimpit di situ. Agape itu enggak muncul, enggak tumbuh dia. Maka kita bisa praktek. Kita selalu merasa, tak terima saya Pak. Nah, itu dia. Itu agape itu ada, saudaraku. Tapi enggak tumbuh dia. Saya kasih 2 contoh kesaksian hidup, tapi pasti bukan saudara. Seorang ibu telepon saya. Pak, dia kenal saya lama loh, tapi dia gak mau sebut nama. Ya gak apa-apa juga. Saya kenal Pak Pendeta lama. Pak Pendeta khotbah mengenai forgiveness. Saya tidak bisa praktek. Kenapa Bu? Ceritalah dia sejarahnya. Dulu dia pacaran dengan pacarnya. Kami sama-sama dari keluarga yang kaya Pak. Kami jatuh cinta, pacaran, menikah, keluarga masing-masing kami dikasih deposito, harta, rumah, semua ada. Ya hiduplah kami, punya berapa anak. Suami tak pintar dagang, asal dagang rugi, akhirnya kita hidup dari deposito saja. Nah, waktu anak-anak mulai dewasa, mulai SMA begitu. Itu suami suka perempuan lain Pak. Kita ribut besar. Dia usir saya Pak. Saya mau keluar, tidak mau. Kenapa? Itu beli rumah itu ada uang papaku juga. Aku bukan hidup nebeng dia loh Pak. Ada uang papa saya di situ. Saya gak mau keluar. Ribut kita.
Tarik-tarikan, anak-anak sudah gede, bisa lihat saudaraku. Sampai bertahun-tahun, sampai kami sekarang sudah tua. Dan wanita yang dia suka itu sudah meninggal. Anak-anak sudah married semua. Dan sekarang dia stroke Pak, suami saya. Saya rawat dia, saya bawa dia ke dokter. Saya cari suster laki-laki untuk mandiin dia, karena dia stroke. Saya kasih makan apa, saya kasih makan obat. Nah sekarang Pak Pendeta, saya rawat dia bukan karena untuk praktek mengampuni dan mengasihi. Bukan. Jadi apa Bu? Aku mau balas dendam. Bapak tahu gak sakitnya kayak apa? Aku bukan orang wanita yang diambil dari jalan loh. Saya keluarga kaya. Dia menghina saya seperti itu. Dia mengkhianati cinta saya. Dia ketidaksetiaan itu. Aku mau balas dendam Pak Pendeta. Gimana caranya Bu? Dia kan stroke Pak. Jadi tangannya udah gak bisa. Setiap kali dia makan obat, itu obatnya jatuh Pak. Setiap kali obatnya jatuh, saya maki-maki dia. Wajahnya sedih Pak, saya tambah maki, tambah benci saya. Suruh wanita itu kasih makan obat. Bu, mau maki-maki dia sampai kapan? Sampai dia mati Pak. Manusia itu. Dan sekarang suami ada di mana? Sudah mati. Sudah mati. Kalau ketemu saya tidak akan berhenti di situ. Saya kejar you detail kalau konseling itu. Tadi sudah ekspresi take revenge. Sekarang sudah mati. Kejar. Kalau sudah mati, masih benci gak? Masih. Kalau masih benci, tiba-tiba bencinya keluar, melampiaskannya. Gimana caranya Bu? Gampang Pak. Caranya gimana? Aku pergi ke kuburannya, saya ludahin kuburannya. Itu manusia. Ini kan masih kelas teri. Yang lebih hebat ada, saudara tahu semua kok. Iya kan? Ada yang dia buat suaminya cacat, sehingga tidak bisa kawin lagi. Ada kan? Yang dia buat suaminya, dia siram muka suaminya sehingga matanya buta. Ada kan? Itu jauh lebih kejam loh. Yang ini ya, sampai dia mati Pak. Ini wanita, hatinya beku terbelenggu oleh dendam kesumat. Ini wanita pertama. Sekarang wanita kedua, ini sahabat saya. Umur sekarang 70-an. Dulu saya pacaran, udah pacaran married lah. Udah married punya beberapa anak lucu-lucu sih. Itu anak masih SD kecil. Ya waktu anak masih SD, itu suami suka perempuan lain. Kayaknya laki-laki begitu semua ya. Di Taman Eden enggak loh. Adam enggak begitu. Tapi dulu Adam cuma ada Hawa sih. Enggak mau Adam selingkuh sama monyet. Enggak mau dia. Sekarang sudah ada Hawa. Dulu cuma Hawa. Sekarang ada Ahwa, Amoy, Amanda, ya, Akim, ya, Agio. Banyak saudaraku. Dia sama perempuan lain Pak. Jadi gimana? Ribut. Oke yuk silakan kawin. Ini anak saya ambil semua. Diambil semua sama ibu ini. Aku hidup, aku dagang, aku bisa, aku besarkan anak. Jadi ketegar ini wanita ini. Cerai. Saya hidupin tuh anak. Hidupin sampai anak jadi besar. SD, SMA, ya, kuliah, menikah. Sekarang udah tua. Sudah tua Pak. 70-an. Itu suami datang. Datang minta maaf, minta ampun. Saya ampuni loh. Bahkan saya tanya kayak apa. Ya, istrimu sekarang siapa? Dia mau ketemu anak-anak. Saya ketemuin, kan anak dia juga. Tapi anak-anak dingin gitu ya. Ya udah selesai. Sampai selesai dia pulang. Kemudian setelah selesai wanita ini, perempuan ini masuk ke kamar. Dia nangis jadi-jadinya. Bukan karena mujizat terjadi. Bukan. Dia nangis jadi-jadinya. Kenapa? Dia mau tanya. Kok aku bisa ya mengampuni? Kok aku bisa ya? Kalau ini bukan agape, pasti tidak mungkin bisa. Tidak mungkin. Bapak tahu sakitnya? Anak-anak itu kan tambah besar, masalah tambah banyak. SMP nakal-nakalnya, SMA mulai pacaran, kuliah banyak problem, biaya kan besar. Aku berjuang sendiri. Kadang-kadang saya menyalahkan Tuhan, kok begini? Kadang-kadang lihat anak lagi nakal-nakalnya, saya berjuang sendiri, saya ingat suami tambah benci saya. Gitu. Saya jatuh bangun di situ Pak. Tapi waktu ketemu, kok bisa ya? Itu pasti agape. Dan dia ngomong, tapi untuk bisa capai agape, aku butuh 15 tahun.
lutut, air mata, tak bisa terima. 15 years. Agape itu baru dia hidup. Sekarang dia bawa istrinya ketemu saya jadi teman. Wanita satu itu yang tadi itu hatinya beku terbelenggu oleh kebencian. Wanita yang kedua ini hatinya beku terbelenggu cair oleh karena agape. Saudara pilih yang mana? Nggak mudah lo men. You pilih yang mana? We need proses yang namanya forgiveness. Nah, untuk proses pengampunan itu berlaku 3 hal. Tadi ayat yang kita baca, Petrus tanya Yesus, jika saudaraku berbuat dosa terhadap aku harus ampuni berapa kali? 7 kali? Yesus bilang tidak. 70 kali kali 7 kali. Saudara jangan hitung-hitung 7-7-nya, gak ada guna saudaraku. Itu 7 itu dalam budaya Yahudi itu saudaraku itu angka sempurna, perfect number. Maka mobil saya itu B777, perfect. 3 kali lagi ya. Belakangnya SMB, suka makan babi. Sempurna. Ya. 7 itu angka sempurna, artinya Tuhan mengatakan forgiveness itu unlimited. Nah rasain kita hari ini. Itu dia. Tak terbatas. Itu dia. Itu dia. Itu sulit kita di situ. Unlimited, bukan 7 kali. Ya 7 kali itu artinya tidak terbatas. Waduh. Gimana prakteknya Pak? Perhatikan. Berlaku 3 poin. 1. Waktu orang itu datang minta ampun kepada kamu, you harus mengampuni. Itu aja udah sulit loh. Enak banget loh. Gitu. Kalau kita sudah benci orang udah 3 tahun, tanpa kita sadari kebencian itu sudah kita pelihara loh. Kalau you tidak benci dia, you jadi kaget. Kok aku gak benci dia lagi ya? Ada apa ini? Jadi gitu loh. Karena you terbiasa hidup saudaraku. You sudah nikmati, you sudah enjoy. Tidak benci rasa jadi gak nyaman. Ada something wrong saya ini. Gitu. Dia datang, you harus ampuni dia. Itu poin pertama. Poin kedua, dia tidak datang minta ampun, you tetap harus ampuni dia. Wah ini berat. Ini berat saudaraku. Orang dia gak rasa bersalah kok. Kenapa saudara ampuni dia? Still. Kalau you ampuni dia, 10 tahun kemudian dia datang. Hey John, sorry ya. Selama 10 tahun ini gue perlakuan you seperti itu. You jawabnya, 10 tahun lalu saya sudah mengampuni kamu. Hancur dia, gak jadi orang dia. Dia lihat kamu dengan dia itu bedanya langit dengan bumi. Aku terus merongrong, tapi dia sudah mengampuni saya. Habis dia. Nah poin ketiga, baik orang itu datang meminta ampun ataupun tidak minta ampun, saudaraku, possibility untuk orang itu do it again bisa. Itu pun kamu harus mengampuni. Ini berat sekali, super berat. Saya kan manusia biasa, Pak Pendeta. Saya mengampuni 2 kali, dia sengaja buat lagi. Dia cerita kejelekan saya di depan orang. Walaupun saya mantan istri, tapi dia cerita jelek saya di depan orang, di teman-teman saya kan saya malu Pak. Begitu. Ya. Dia sengaja buat lagi. Saya dituntut untuk harus tetap mengampuni. Betapa sulitnya itu. Ya. Bahkan Tuhan mengajar, love your enemy. Kita tidak tampil nyerang loh. Enggak loh. Bagaimana menghadapi begitu? Waktu you sedang menghadapi orang seperti itu, bukan hanya kita dengan orang itu saja, bukan 2 pihak. Tapi in between itu Yesus ada di tengah-tengah. Itu the point. Gitu. Tugas kita, pikul salib, ampuni dia. Tadi Alkitabnya apa? Ampuni segenap hati lu men. Dia mau buat apa, you still forgive them. Ampuni gitu. Di bawah Tuhan, lakukan itu. Tugas kita hanya itu, bukan tampil menyerang. Bukan, saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan ada di tengah-tengah between us and them. Tuhan di tengah-tengah itu apa? Tuhan adalah hakim. Itu dia. Sampai suatu hari Tuhan melihat waktunya sudah cukup. Ada 2 kemungkinan terjadi pada orang itu. Yang satu pertobatan besar-besaran. Yang kedua saudaraku, hukuman sangat berat terjadi. Karena Tuhan tidak membiarkan orang benar itu diperlakukan semena-mena sampai selama-lamanya. Tuhan tidak begitu. Tuhan itu tugas kita. Stay. Ini salib berat saudaraku gitu. Can you do that? Itu loh hidup ini. Bisa? Sekarang kembali kepada 3 pertanyaan tadi. Ini baru bisa upgrade rohani loh. Masing-masing punya kasus. You bisa? Tidak mudah loh. Gak mudah loh. Saya punya loh. Ya. Dulu agama saya kan lain.
Koko saya agamanya lain. Saya dulu kan bekas orang gila. Disembuhkan Tuhan jadi pendeta. Saya udah sering ngomong kan, saya beda dengan orang lain. Saya orang gila, udah gila baju jadi pendeta. Ada orang sudah jadi pendeta baru gila, itu beda. Itu beda iman. Beda iman tuh. Nah setelah sembuh mau sekolah pendeta. Itu saudara yang paling tua ngomongnya kasar. Agamanya beda sih. You udah sembuh bukannya cari kerja. Mau jadi pendeta. You mau jadi tuang-tuang minta-minta ya. Begitu. Sakit loh. Tapi satu-satu saya urut. Lepas. Nggak mudah men. Nggak mudah. You butuh air mata dan lutut. Oke? The last statement. Kalau you bisa lewatin satu persatu itu plong ini. Jadi gunung menghimpit itu lepas. Hidup lebih enak. Lebih enak hidup. Lebih free. You mau nyanyi, mau apa rasanya hidup itu enak. Ya tidak seperti dihimpit oleh gunung. Baru 2 hari dengan orang you berkobar lagi. Nggak enak itu hidup saudaraku. Tapi ingat. Kalau you bisa set free masa lalu seperti itu. Tadi pemulihan dari dalam. Tapi life must go on. Apa itu Pak Pendeta? Hidup harus berjalan terus. Kita belum mati. New person will come. Itu dia. Orang baru akan datang. Nih calon menantu. Sebelum jadi menantu baik banget. Udah jadi menantu baru keluar sifat anjingnya. Benci banget dia orang baru. Karyawan ini bukan gue mau pecat aja. Gue mau penjarakan dia. Muncul lagi. New person will come. Life is like that, saudaraku. Welcome to human race. Selamat datang kepada hadapan kita, saudaraku. Tapi ada Tuhan di situ. Silakan praktek hari ini. Mudah-mudahan. Mari kita tunduk kepala sebentar. Pelan-pelan lihat diri kita masing-masing. Siapapun kita. Dalam hati manusia yang paling kecil. Berapa nama di situ. Yang buat kamu sulit tidur. Membuat kamu tiba-tiba emosi. Membuat kamu kehilangan kendali. Bahkan bisa keluar kata-kata kotor. Membuat kamu menjadi tidak rohani. Bahkan kecenderungan menjadi jahat untuk membalas. Hari ini firman sudah sampai. I don't know you. Saya tidak tahu kehidupan pribadimu. Tapi jikalau khotbah hari ini menusuk jantungmu. Itu artinya Tuhan sedang bicara dengan you. Tuhan tahu apa yang kamu alami. Ya, doa sendiri-sendiri. Suamimu kah itu? Istrimu kah dia itu? Papamu kah itu? Mama? Kakakmu kah itu? Teman sepelayananmu kah itu? Teman bisnis kah? Atasanmu kah itu? Kokomu kah itu? Adikmu yang kaya itu kah menghina engkau? Kau tahu itu? Doa sendiri. Kalau kau tak mampu kasih tahu Tuhan jujur aja. Aku sulit Tuhan. Tolong aku supaya agape itu bertumbuh. Kedaginganku kuat sekali Tuhan. Aku tak bisa terima kenyataan. Roh Kudus tolong aku supaya agape itu muncul. Doa sendiri-sendiri. Terbuka di hadapan Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terkadang kami belajar dari kesalahan untuk hidup lebih rohani. Terkadang kami belajar dari dosa dan pelanggaran untuk hidup lebih benar di hadapan Engkau. Terkadang Engkau membiarkan orang-orang menjerat kami, memberi kami air mata kesulitan untuk kami belajar lebih rohani mengenal Tuhan yang besar. Terima kasih untuk senyum, terima kasih untuk air mata, terima kasih untuk kebahagiaan, terima kasih untuk kesesakan. Kami tahu dari situ Tuhan terus bekerja buat kami. Tuhan terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Demikian pun hari ini kami Tuhan, biar firman itu hidup dalam diri kami. Kami ada pemulihan dari dalam dan menjadi berkat bagi banyak orang dan terjadi di
gereja ini. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan, pemulihan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam gereja ini. In the name of Jesus, setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Tuhan memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya yakin pasti diberkati oleh khotbah yang menyentuh jantung kita. Ya, saya berdoa bahwa kalau Bapak Ibu punya gunung-gunung yang menghimpit itu dilepaskan pagi ini. Terima kasih Pastor Anthony untuk firman yang menegur, menguatkan kita. Bapak Ibu, apakah ada yang baru pertama kali hadir pada pagi ini di ibadah kita? Puji nama Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu untuk terus hadir dalam ibadah BSD Church. Dan dalam semua kegiatan yang ada sepanjang minggu, Bapak Ibu nanti boleh lihat di pengumuman. Kita berdoa untuk persembahan kita pada pagi ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas firman yang kami dengar. Kami sungguh perlu kasih itu ya Tuhan. Kami perlu menyiram agape dalam hati kami agar tumbuh besar dan menjadi penguasa atas diri kami ya Tuhan. Berkati kami mengasihi orang lain, mengasihi gereja ini, mengasihi rekan pelayanan, mengasihi keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga memberkati gereja ini dengan berkat yang kami punya, yang kami percaya berasal daripada Engkau. Engkau berikan berkat-berkat pada tangan-tangan yang memberi, dan biarlah semuanya itu jadi berkat bagi gereja kami, perluasan kerajaan Injil-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Yesus terang dalam hidupku. Hari ini terang-Mu penuhiku. Terang-Mu bawa langkah hidupku, berjalan dalam kebenaran-Mu. Terang kasih-Mu hangati hati, sukacita-Mu tak pernah berhenti. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kita bisa beribadah di BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan. Generation to Bless setiap hari Minggu jam 11 siang di Krembesi Hotel lantai 7. Children of Blessing atau CHOBI diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi dan jam 11 siang di Krembesi Hotel lantai 7. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Saat ini saya berada di Eden Sanctuary Resort Cipanas Puncak. Dan bagi Bapak Ibu yang boleh join bersama kami, masih boleh daftar, bisa menghubungi Pak Ronson atau Ibu Melinda di nomor yang sudah tertera di layar. Ayo buruan daftar, kita seru-seruan bareng. Kasih-Mu hangati hati, sukacita-Mu tak pernah berhenti. Terang-Mu penuhi seluruh hati. Kita bertemu kembali di Sunday Concert Minggu 17 Mei 2026 jam 9 pagi dan jam 11 siang di Auditorium Gunung Salak, Krembesi Hotel lantai 6 yang akan dilayani oleh Pastor Jeffrey Chandra. Sekian kegiatan News Sepekan BSD Church. Jangan lupa untuk follow akun sosial media BSD Church, Instagram, TikTok,
dan subscribe YouTube channel BSD Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini, dengan ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu bisa hadir kembali dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Dan satu pemberitahuan bahwa CG untuk minggu ini ditiadakan karena ada kegiatan gathering di Puncak. Dan berikutnya juga untuk morning worship juga diliburkan. Kita akan bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Baik Bapak Ibu Saudara, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Pastor Anthony Chang yang sudah mendekati kita dengan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk boleh menerima berkat daripada Tuhan. Bapa di surga, terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur siang hari ini kami boleh ibadah, kami boleh menikmati hadirat-Mu, menaikkan doa-doa kami sudah memuji dan menyembah Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Dan kami berdoa biar Tuhan berkenan atas semua yang kami lakukan, menjadi ucapan syukur kami di hadapan Tuhan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Memberkati setiap hamba-hambamu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada ibadah sesi pertama ini Tuhan, biar Tuhan memberkati mereka. Dimanapun mereka berada, Tuhan akan turut campur tangan dan Tuhan bekerja memberikan keberhasilan demi keberhasilan dan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang hadir, ada di antara mereka yang mengalami sakit dalam tubuh, dan oleh bilur-bilur Yesus setiap sakit penyakit disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang sedang membutuhkan pekerjaan Tuhan memberikan pekerjaan yang baru, bahkan yang mungkin mereka sedang berusaha mencari peluang-peluang baru, Tuhan yang akan membukakan pintu peluang yang baru bagi mereka. Tuhan boleh mengalami segala pemulihan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan percaya setiap orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan yang setia, yang tidak pernah mengecewakan setiap orang yang bersandar dan berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan anaknya dengan Roh Kudus, boleh menyertai kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita percaya sama-sama, kita akan haleluya, haleluya, haleluya. Aku bertanya dari mana datangnya pertolongan. Hatiku takut, hatiku bimbang, namun firman-Nya berkata, mintalah maka akan diberikan, carilah kau menemukannya, ketuklah pintu akan dibukakan bagimu.
akan